اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, a'azani Allah wa iyyakum. Tema pembahasan kita pada malam hari ini berjudul pandangan Islam seputar Nabiullah Isa alaihi salam. Pandangan Islam seputar Nabiullah Isa alaihi salam. Ini pembahasan yang terbilang penting karena pembahasan ini berkaitan dengan akidah tentang masalah iman. Sebagaimana yang dimaklumi bersama bahwa salah satu dari rukun iman yang 6 adalah al-imanu birrusul, beriman kepada para nabi dan para rasul. Dan Nabi Isa alaihi salam adalah salah satu dari rasul tersebut. Bahkan beliau terbilang dari rasul yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kiranya kita mengetahui tentang Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam di dalam kacamata syariatul Islam, di dalam pandangan agama kita, agama Islam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, perlu kita pahami bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Dan Allah tidak menerima selain dari keislaman. "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama di luar daripada Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Dan agama kita adalah agama yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surat Al-Maidah, di mana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu. Maka inilah agama kita, agama Islam, agama yang hak, agama yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, agama ini punya banyak keistimewaan dan kekhususan. Salah satu dari keistimewaan agama kita, Islam adalah agama yang pertengahan. Islam adalah agama yang wasatiyah. Nah, dia berada di pertengahan dan selalu bersikap adil dalam segala urusan. Ya, dalam segala perkara Islam selalu berada di pertengahan. Dan ini dari keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala puji umat Islam dengan hal tersebut. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakuna syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami telah menjadikan kalian umat yang pertengahan. Ya, kami menjadikan kalian umat yang pertengahan
agar kalian bisa menjadi saksi bagi seluruh manusia dan Rasul bisa menjadi saksi atas kalian. Nah, maka ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala ya terkait dengan agama kita dan orang yang berada di atas agama yang mulia ini. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah ya Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan prinsip ini. Tatkala kita memohon kepada Allah petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Jadi di dalam ayat ini disebutkan ada 3 jalan. Yang pertama, jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka. Kata para ulama, mereka adalah orang-orang Yahudi. Nah, kemudian waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang tersesat, inilah jalannya orang-orang Nasara. Nah, sementara as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, itulah jalan Islam. Itulah agama Islam. Nah, maka Islam selalu berada di pertengahan dalam segala perkara, dan ini dijadikan sebagai khususiyah dari agama kita. Dan sangat banyak contoh-contoh yang menggambarkan bahwa Islam itu agama yang pertengahan. Termasuk di dalamnya terkait dalam menyikapi para nabi dan para rasul. Islam berada di pertengahan antara Yahudi dan Nasara. Orang-orang Yahudi ya, mereka sangat memusuhi para nabi dan para rasul. Bahkan dikenal mereka itu pembunuh para nabi. Wa qatlahumul anbiya. Mereka orang-orang Yahudi membunuh para nabi. Mereka membunuh Nabi Zakaria, mereka membunuh Nabi Yahya, bahkan hampir membunuh Nabi Isa alaihi salam. Itu orang-orang Yahudi. Sementara orang-orang Nasara sebaliknya, ya, mengagungkan para nabi dan para rasul, bahkan melampaui batas sampai menuhankan dari sebagian nabi dan rasul tersebut. Nah, Islam berada di pertengahan. Islam memuliakan para nabi dan para rasul. Mereka adalah rasul yang mulia, yang harus dimuliakan dan diimani. Akan tetapi kita harus ingat mereka pun adalah manusia. Mereka pun hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan ya, sebagai Tuhan yang disembah. Nah, Islam berada di pertengahan. Demikian pula secara khusus terkait Nabi Isa alaihi salatu wassalam, maka Islam juga berada di pertengahan di antara kelompok Yahudi, agama Yahudi dan Nasara. Yahudi mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak zina. Nah, karena terlahir dari ya, seorang ibu yang tidak punya ayah, maka dia menuduh Nabi Isa adalah anak hasil zina. Nah, ini orang-orang Yahudi. Sementara orang-orang Nasara berlebih-lebihan di dalam menyanjung Nabi Isa alaihi salam. Mereka anggap bahwa Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Nah, ini berlebih-lebihan, gulu. Islam berada di pertengahan. Mereka memuliakan Nabi Isa alaihi salam sebagai nabi dan rasul Allah. Bahkan beliau termasuk dari ulul azmi. Ya, salah satu dari nabi yang punya tingkat ketabahan, kesabaran yang luar biasa. Dan salah satu dari nabi-nabi yang utama juga. Nah, Nabi Isa alaihi salam. Tapi beliau juga adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau juga memperhamba kepada Allah dan bukan ya yang diserahkan kepadanya penghambaan. Beliau bukan Tuhan dan beliau bukan anak Tuhan. Nah, ini dari akidah ummatul Islam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini sudah diingatkan jauh-jauh hari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau mengingatkan kepada umatnya agar jangan berlebih-lebihan di dalam menyanjung diri beliau. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taturuni kama ataratin nasara Isa bin Maryam." Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan di dalam menyanjung Nabi Isa putra Maryam. Innama ana abadun, sesungguhnya saya hanyalah seorang hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah saya adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingatkan ahlul kitab secara umum, Yahudi dan Nasara, agar jangan bersikap gulu di dalam beragama. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, ya ahli kitab Yahudi dan Nasara, janganlah kalian gulu di dalam beragama.
Itu jangan kalian ekstrim, berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Wala taqulu 'alallahi illal haqq. Dan jangan kalian berucap atas nama Allah kecuali kebenaran. Innamal masihu Isa bin Maryam. Sesungguhnya Al-Masih adalah Isa putra Maryam Rasulullah. Beliau adalah utusan Allah. Beliau adalah rasulnya Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan beliau adalah kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam, wa ruhum minhu, dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa aminu billahi wa rusulih. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada para rasul tersebut. Wala taqulu thalathah. Dan jangan kalian berkata tiga. Intahu khairan lakum. Berhentilah dari hal tersebut, niscaya itu lebih baik bagi kalian. Innamallahu ilahun wahidun subhanahu ayyakuna lahu walad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah sesembahan yang maha esa, maha suci Allah apabila dia mempunyai seorang anak. Ini disebutkan di surat An-Nisa ayat 171. Iya. Maka para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perselisihan seputar Nabi Isa alaihi salam ini terus akan berjalan, terus akan berlanjut sampai akhir zaman. Sampai nanti Nabi Isa alaihi salam yang turun ke dunia ini kemudian menjelaskan segala sesuatunya dan membantah orang-orang yang gulu kepada beliau, yang mengangkat beliau sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihi salam beliau terlahir dari ibunda beliau yang sangat mulia yang bernama Maryam alaihissalam. Maka beliau adalah Isa ibnu Maryam. Beliau adalah Isa putra dari Maryam. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan kejadian beliau yang sangat luar biasa, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, bagaimana tatkala Nabi Isa alaihissalam dikandung oleh ibunya Maryam dalam keadaan beliau kesusahan, ya, sampai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoyangkan pohon korma supaya jatuh rutop hingga beliau makan rutop tersebut. Naam. Dan disebutkan bagaimana ketika beliau berada di tengah-tengah kaumnya, kemudian tertuduhlah Maryam, ya, dengan tuduhan yang bukan-bukan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membuat kuasa Nabiullah Isa alaihi salam mampu berbicara dan beliaunya masih dalam buayan. Ini sebagaimana yang kita bisa baca dalam surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Maka Maryam mengandung putranya dan beliau pun mengasingkan diri di tempat yang sangat jauh. Fa aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlah. Maka saking menahan sakit mau melahirkan, Maryam pun, ya, bersandar di pangkal pohon korma. Qalat ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya. Kemudian Maryam berkata, duhai kiranya aku mati sebelum ini dan aku menjadi orang yang tidak dilupakan, atau aku menjadi orang yang dilupakan dan tidak diingat oleh manusia. Ya, fanadaha min tahtiha alla tahzani. Kemudian malaikat Jibril memanggil Maryam di tempat yang rendah. Kemudian Jibril berkata, alla tahzani, wahai Maryam, janganlah kau bersedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Karena sungguh Tuhanmu telah menjadikan di bawahmu ada anak sungai. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqita alayki rutaban janiyya. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah tusaqita alayki rutaban janiyya. Dan goyangkanlah wahai Maryam pangkal pohon korma itu, niscaya akan berjatuhan rutop, itu kurma-kurma yang matang kepadamu. Nah, fakuli washrabi wa qarri aina. Kemudian Allah berfirman kepada Maryam, makan dan minumlah kamu dan bersenang-senanglah wahai Maryam. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan, apabila engkau melihat seorang dari manusia, faquli, katakanlah, inni nadartu lirrahmani sauma, sesungguhnya aku bernadar kepada Allah Ar-Rahman untuk berpuasa. Falan ukallimal yauma insiya. Maka pada hari ini, kata Maryam, aku tidak akan berbicara kepada seorang pun dari manusia. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Maka Maryam pun datang kepada kaumnya,
dalam keadaan menggendong putranya yang sudah lahir, yaitu Nabi Isa. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Kemudian kaumnya Maryam mengatakan, wahai Maryam, sesungguhnya engkau telah mendatangkan sesuatu yang mungkar. Ya, karena mereka menyangka bahwa Maryam telah berzina. Ya, tidak ada suami Maryam, kok bisanya melahirkan seorang anak? Maka kaumnya mengatakan, ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun, maka na abuki imra'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiya. Sesungguhnya bapakmu bukanlah orang yang buruk dan ibumu bukanlah seorang pezina. Fa asyarat ilai. Maryam tidak berbicara. Maryam hanya berisyarat kepada putranya, yaitu Nabi Isa yang masih dalam buayan. Qalu, maka kaumnya berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami bisa berbicara kepada seorang anak yang masih dalam buayan? Subhanallah. Maka dengan kekuasaan Allah, dan ini dari mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa, beliau mampu berbicara saat masih dalam buayan. Qala inni abdullahi, kata Nabi Isa, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, atani alkitaba wa ja'alani nabiyya, yang telah datang kepadaku alkitab dan telah menjadikan aku seorang nabi. Lihat, Nabi Isa mengatakan bahwa Allah telah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan menjadikan aku berberkah dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan mewasiatkan kepadaku untuk senantiasa salat, kemudian membayar zakat selama aku masih hidup. Wa barram biwalidati, dan berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kata Nabi Isa, keselamatan atasku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Kata Allah, itulah Isa putra Maryam, ya, yang mengatakan kebenaran yang mereka meragukan kebenaran tersebut. Ini dalam surat Maryam mulai dari ayat 22 sampai 34. Nah, inilah akidah umat Islam berkaitan dengan Nabi Isa putra Maryam. Ya, Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat yang mulia ini. Nah, dan perhatikan, dari sini kita bisa mengetahui bahwa Nabi Isa alaihissalam itu terlahir di musim panas. Karena beliau alaihissalam dilahirkan pada saat pohon kurma lagi berbuah. Dan dimaklumi bahwa pohon kurma itu berbuah di musim panas, bukan di musim dingin, sebagaimana yang diklaim oleh sebagian orang-orang atau diklaim oleh orang-orang Nasara. Nah, bahwa Nabi Isa lahir di musim dingin, di musim salju. Kemudian datanglah khurafat-khurafat dari sana. Nah, ini tidak benar, dibantah di dalam Al-Qur'an. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa alaihi salam, beliau mampu berbicara ketika beliau berada di dalam buayan. Ini salah satu mukjizat beliau. Dan mukjizat Nabi Isa sangat banyak. Iya, salah satu mukjizat beliau yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa alaihi salam, beliau mampu menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mampu menyembuhkan penyakit kusta dan mampu menyembuhkan orang yang buta bahkan dari semenjak dia lahir. Kemudian Nabi Isa juga mampu membuat, ya, seekor burung dari tanah liat, kemudian beliau tiup, kemudian menjadi seekor burung yang hidup. Nah, ini sebagaimana yang Allah terangkan di dalam surat Al-Maidah ayat 110. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-49, wa rasulan ila bani Israil, dan seorang rasul yang diutus kepada Bani Israel, anni qad ji'tukum bi ayah, yang bahwa aku adalah seorang nabi yang datang dengan membawa mukjizat dari Tuhan kalian, mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tini ka hayatit thair, bahwa aku menciptakan atau membuat untuk kalian dari tanah, yakni seperti
seekor burung fa'anfukhu fihi fayakunu tayran biidnillah. Lalu aku tiup, kata Nabi Isa, kemudian menjadilah dia seekor burung yang hidup dengan izin Allah. Wa ubri'ul akmaha wal abras, dan aku mampu menyembuhkan orang yang buta semenjak lahir, demikian pula mampu menyembuhkan penyakit kusta. Wa uhyil mauta biidnillah, dan aku mampu menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun, dan aku mampu mengabarkan kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka perhatikan bagaimana mukjizat yang luar biasa yang dengannya Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan hal tersebut kepada Nabiullah Isa alaihi salam. Sebagaimana para nabi dan para rasul, beliau punya mukjizat. Nah, para nabi dan para rasul punya mukjizat. Ya, Nabi kita Muhammad SAW punya mukjizat, dan Nabi Isa alaihi salam juga punya mukjizat yang luar biasa. Tapi perhatikan bagaimana tatkala Nabi Isa alaihi salam terlahir di dunia ini, hal yang pertama yang beliau ucapkan, dan ini membantah sebagian orang ya yang menganggap bahwa Nabi Isa alaihi salam sebagai Tuhan. Nabi Isa dari semenjak buayan tegas beliau mengatakan, qala inni abdullah. Ya. Pertama kali yang beliau bicarakan, yang beliau ucapkan, sesungguhnya saya adalah Abdullah, sesungguhnya saya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa tidak mengatakan saya Tuhan atau saya anak Tuhan, tidak. Tapi beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan di dalam ayat itu bagaimana beliau diperintahkan sholat, diperintahkan bayar zakat, beribadah di masa hidupnya. Ini menunjukkan beliau betul-betul seorang hamba, bukan seorang Tuhan. Kalau Tuhan, bagaimana mungkin dia ada Tuhan yang beribadah kepada siapa dia mau beribadah? Nah, ini tegas membantah bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah Abdullah, beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kalau kita lihat ya, di dalam kitab Injil sendiri tidak ada satupun kalimat yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Ya, bahkan sampai yang pakar kristolog itu ya, Dr. Zakir Naik, nah sampai mengatakan kalau ada di dalam kitab mereka satu saja ayat yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan, ya, maka saya bersedia masuk agama Nasrani lagi. Itu kata beliau ya. Nah, ini menunjukkan apa? Ya, sangat jelas di dalam Al-Quran, bahkan di dalam kitab Injil sendiri tidak ada ya pernyataan yang demikian. Nah, maka beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan sama sekali tidak punya ya hak rububiyah, apalagi hak uluhiyah untuk disembah. Nah, dan ini sangat banyak dalil-dalilnya. Ayat yang tadi kita bacakan juga firman Allah di dalam surat Az-Zukhruf ayat 59. In huwa illa abadun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Kata Allah, sesungguhnya Nabi Isa itu tidak lain dan tidak bukan melainkan beliau adalah seorang hamba yang kami anugerahkan nikmat kepadanya dan kami jadikan dia permisalan bagi Bani Israel. Nah, dan kita mensifatkan Nabi Isa alaihi salam sebagai seorang hamba bukan artinya merendahkan Nabi Isa. Justru kita memuliakan Nabi Isa dan menundukkan beliau sesuai dengan kedudukan yang mulia yang Allah sifatkan beliau sebagai hambanya. Karena predikat termulia seorang manusia di dunia ini adalah predikat menjadi seorang hamba. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat banyak ayatnya Allah mensifatkan Nabi Muhammad sebagai hamba. Ya. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Allah berfirman apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifatkan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi Isa juga adalah hamba Allah
dan Allah berikan anugerah kepada Nabi Isa, yaitu anugerah sebagai seorang nabi. Ya, maka beliau adalah nabi Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah rasul Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam ayat yang telah kita sebutkan. Sebagaimana di dalam ayat yang telah kita sebutkan. Maka inilah akidah kaum muslimin. Ya, kita nyatakan bahwa Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah. Pernyataan kita Nabi Isa sebagai hamba Allah ini membantah orang-orang yang mempertuhankan Nabi Isa. Dan pernyataan kita bahwa Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul Allah ini membantah orang-orang yang menuduh beliau dengan tuduhan yang bukan-bukan, ya, seperti tuduhan Yahudi yang mengatakan beliau anak zina dan seterusnya dari tuduhan yang keji kepada Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga lihat bagaimana, ya, dalam ayat yang tadi kita bacakan, Nabi Isa mengatakan wassalamu alayya yauma wulidtu, dan keselamatan bagiku pada hari aku dilahirkan. Ini juga dalil bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah manusia yang biasa. Manusia biasa beliau, makanya dilahirkan, ya kan? Kalau dilahirkan berarti ada yang melahirkan, ada yang menciptakan. Dan tidak mungkin Tuhan dilahirkan. Tidak mungkin Tuhan dilahirkan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Keselamatan bagiku pada hari aku dilahirkan. Hati-hati di sini. Sebagian orang-orang liberal, ya, menggunakan dalil ini, ya, katanya boleh untuk mengucapkan selamat lahir Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini dalilnya wassalamu alayya yauma wulidtu. Keselamatan bagiku pada hari aku dilahirkan. Berarti boleh mengucapkan selamat hari lahir Nabi Isa alaihissalam. Dalilnya ini dalam surat Maryam. Ini orang-orang liberal memelintir ayat-ayat Al-Quran yang mirip-mirip seperti itu dijadikan dalil, padahal tidak nyambung. Ya, ini bukan dalil bolehnya mengucap selamat lahir Nabi Isa. Ya, kenapa begitu? Ya, ini jangan dipahami ucapan selamat itu, ya, selamat bahasa kita dengan selamat bahasa Arab. Makanya di dalam bahasa Arab ucapan selamat, ada orang Arab, ya, misalnya dia bawa anaknya sakit, ya, kemudian orang Arab mengatakan selamat. Maksudnya apa selamat? Bukan selamat anakmu sakit, bukan. Maksudnya semoga anakmu diselamatkan. Sedang sakit ini anakmu, semoga selamat. Ya. Jadi itu doa, bukan ucapan selamat. Ya, sebagaimana yang dipahami oleh mereka itu doa. Nah, apalagi kalau kita teruskan ayatnya. Apa ayatnya? Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu. Keselamatan bagiku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku meninggal. Nah, apakah kita ucapkan selamat juga, selamat Nabi Isa meninggal? Akan tak masuk akal ini. Nah, maka ucapan selamat itu doa, keberkahan, keselamatan. Semoga beliau selamat pada waktu beliau hidup dan pada waktu beliau meninggal nantinya. Itu maksudnya, bukan ucapan selamat. Nah, ini orang-orang liberal terkadang, ya, berdalil dengan dalil-dalil yang tidak nyambung. Nah, tapi sebagian orang terkadang tertipu dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, beliau adalah hamba Allah dan dimuliakan dengan nubuwah dan risalah. Beliau nabi dan utusan Allah. Nah, sehingga tugas beliau pun sama dengan tugas para nabi dan para rasul yang lainnya, yaitu mendakwahkan tauhid. Iya, beliau mendakwahkan tauhid bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa. Sebagaimana para nabi dan para rasul diperintah dengan hal yang demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, tugasnya, misinya adalah untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah semua yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan beliau memperbaiki agama Yahudi, ajaran Yahudi yang sudah keliru, yang sudah menyimpang tatkala itu. Nah, karena dahulu orang-orang Yahudi kisahnya, ya, mereka memang sangat menanti-nanti kedatangan Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi ceritanya Nabi Isa ini terutus, ya, di masa kekuasaan bangsa Romawi tatkala itu.
yang menjadi musuh besar bangsa Yahudi. Maka orang-orang Yahudi, ya, mereka berharap akan ada seorang nabi dari Bani Israel semisal Nabi Daud alaihissalam. Nah, sehingga memimpin mereka untuk memberontak kepada bangsa Romawi. Tatkala terutuslah nabi yang dijanjikan ini, yaitu Nabiullah Isa alaihissalam. Tetapi ternyata tidak sesuai dengan keinginannya orang Yahudi. Orang Yahudi maunya perang, ya. Sementara Nabi Isa dakwahnya bukan seperti itu, mendakwahkan kedamaian, ya, supaya bersatu, kemudian mendakwahkan tauhid. Orang Yahudi tidak suka. Akhirnya mereka pun membunuh dan berusaha mau membunuh Nabi Isa alaihi salam. Mereka tidak suka, bahkan mereka memfitnah Nabi Isa alaihi salam. Ya, mereka tuduh dengan tuduhan yang bukan-bukan, dan mereka yang pertama mengatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam sebagai anak zina karena hasad dan dengki mereka. Nah, sampai akhirnya Nabi Isa alaihi salam pun dimusuhi oleh, ya, kerajaan Romawi tatkala itu, yang sampai akhirnya beliau pun dikejar. Kemudian orang Yahudi ikut juga mengejarnya. Nah, kemudian terjadilah apa yang terjadi, yang mereka klaim, ya, bahwasanya mereka sudah menangkap Nabi Isa alaihi salam, kemudian membunuhnya dan menyalibnya, dalam keadaan mereka tidak yakin bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Allah bongkar hal tersebut di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 157 sampai 158. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Dan mereka orang-orang Yahudi mengatakan, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasulullah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bantah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka sebenarnya tidak membunuh Nabi Isa, mereka sebenarnya tidak menyalib Nabi Isa, tetapi yang mereka bunuh dan mereka salib itu adalah yang diserupakan kepada Nabi Isa. Nah, ini para jamaah sekalian, wa ma qataluhu yaqina. Dan sebenarnya orang Yahudi dalam keadaan tidak yakin kalau yang mereka bunuh ini Nabi Isa. Kalau begitu Nabi Isa kemana? Allah jawab, barrafa'ahullah, barrafa'ahullahu ilaihi. Bahkan Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke sisinya. Maka Nabi Isa hidup di atas langit, ya, tepatnya di langit yang kedua. Karena Nabi kita Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj, beliau berjumpa Nabi Isa di langit yang kedua. Karena di langit yang pertama Nabi berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Di langit yang kedua Nabi berjumpa dengan Nabi Isa alaihi salam. Dan nanti akan turun ke dunia ini sebagai hakim yang adil. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi mereka tidak membunuh Nabi Isa alaihissalam, ya, karena Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah. Yang dibunuh adalah yang diserupakan. Nah, siapa yang diserupakan ini? Wallahu a'lam. Ya. Nah, kalau di dalam kitab mereka, ya, berselisih juga. Ada yang mengatakan bahwa yang dibunuh ini sebenarnya si Yudas Iskariot namanya katanya. Ada juga di versi yang lain mengatakan yang dibunuh itu, yang disalib itu sebenarnya muridnya Nabi Isa alaihissalam yang taat dan tidak tega kalau Nabi Isa yang terbunuh. Ada juga versi yang lain mengatakan bahwa yang terbunuh itu muridnya yang berkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam. Wallahu alam. Yang jelas di dalam Quran dikatakan syubbihalahum. Yang mereka bunuh bukan Nabi Isa, yang mereka salib bukan Nabi Isa, tapi yang diserupakan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan dalam hadis-hadis yang mutawatir bahwa Nabi Isa di akhir zaman beliau akan turun, dan beliau menjadi salah satu tanda besar hari kiamat. Itu diterangkan dalam hadis-hadis yang mutawatir. Ketika Nabi Isa turun, beliau membunuh babi, beliau mematahkan salib, beliau menghapus jizyah upeti. Iya, beliau tegak sebagai hakim yang adil, dan Nabi Isa berhukum dengan hukum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, makanya disebutkan dalam kisah itu ketika Nabi Isa turun, kemudian Imam Mahdi, ya, ketika itu sudah datang Imam Mahdi. Nah, kemudian ketika Imam Mahdi ingin menjadi imam dan terdengar bahwasanya Nabi Isa turun alaihi salam, maka Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Tetapi Nabi Isa tidak mau. Nabi Isa tetap mempersilahkan Imam Mahdi untuk menjadi imam ketika itu.
Dan tugas beliau tatkala turun ke dunia ini, tugas yang paling besarnya adalah membunuh Dajjal. Disebutkan bahwa Nabi Isa itu ketika turun umurnya 7 tahun saja. Ada yang mengatakan 40 tahun. Dan itu tidak bertentangan. Karena Nabi Isa ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya 33 tahun. Ketika diangkat oleh Allah ke atas langit, umurnya Nabi Isa 33 tahun. Dan ketika Allah turunkan ke bumi, Allah berikan Nabi Isa umur 7 tahun. Kemudian setelahnya beliau meninggal dan dikuburkan oleh kaum muslimin. Nah, itu kisahnya, dan itu disebutkan dalam tanda dari tanda-tanda kiamat. Naam, sebagaimana yang dipaparkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini tentu saja kalau kita perhadapkan dengan keyakinan dan akidah orang-orang Nasara, ini sangat bertentangan 180 derajat dengan keyakinan umat Islam. Ya, sebab orang-orang Nasara meyakini bahwa Nabi Isa disalib, kemudian dalam rangka untuk menebus dosa-dosa mereka. Karena menurut akidah mereka ada namanya istilah dosa turunan. Nah, ada namanya istilahnya apa? Dosa turunan. Yaitu karena Nabi kita, nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam pernah berbuat dosa, memakan buah yang terlarang. Nah, dosanya itu turun-temurun sampai kita, kata mereka. Nah, sehingga harus ditebus ini. Nah, yang menebusnya cuma Nabi Isa menurut versi mereka, Yesus Kristus, kemudian yang akan menebus kesalahan-kesalahan mereka. Nah, kalau dalam akidah Islam, Nabi Adam alaihissalam sudah taubat dan Allah terima taubat beliau, sehingga tidak ada namanya dosa turunan. Tidak ada lagi yang namanya penebusan dosa. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi ya terlalu banyak hal-hal yang merusak di dalam agama mereka sehingga terjadilah hal yang demikian. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan klaim bahwa Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Isa alaihi salam sebagai Tuhan atau anak Tuhan atau satu dari 3 yang diistilahkan dengan Trinitas, ini didustakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Terlalu banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang hal tersebut. Allah tegas membantah di dalam surat Maryam. Ya, mulai dari ayat 82, 88 sampai 92. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan bahwa Allah mengambil seorang anak, kata mereka. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh mereka dengan ucapan itu telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit terpecah, bumi terbelah, gunung roboh mendengarkan ucapan Allah mengambil seorang anak. Padahal tidak pantas bagi Allah untuk mengambil seorang anak. Maksudnya mustahil Allah mengambil seorang anak. Dan maha suci Allah disifatkan seperti itu. Sebab Allah lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah tidak punya anak dan Allah tidak punya orang tua. Nah, dan Allah tegas mengatakan, laqad kafaral ladina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang telah mengatakan Allah itu satu dari yang 3. Dalam ayat yang lain Allah katakan, laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Isa putra Maryam. Allah katakan kafir mereka. Ini membantah sebagian keyakinan orang-orang liberal yang mengatakan, tidak berani mengatakan, oh mereka itu bukan orang kafir. Tidak boleh bilang orang kafir, bilang aja non muslim. Nah, Allah katakan apa? Mereka kafir. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasara dan orang-orang musyrikin, mereka berada di dalam neraka jahanam, kekal selama-lamanya di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Dan Rasulullah bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Demi yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus seorang pun dari umat ini, tidak dia dari kalangan Yahudi, tidak pula dari kalangan Nasrani, kemudian tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan dia akan menjadi penghuni neraka.
melainkan dia akan menjadi penghuni neraka. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat menegaskan bagaimana Nabi Isa dan ibunya Maryam berlepas diri darinya. Allah berfirman, "Wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam," dan ingatlah tatkala Allah berfirman kepada Nabi Isa, "Wahai Isa putra Maryam, a anta qulta linnas, apakah engkau pernah berkata kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah? Pernahkah kau berkata, jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah?" Qala subhanak, Nabi Isa menjawab, Maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak pantas bagiku untuk mengucapkan apa yang aku tidak berhak mengatakannya. In kuntu qultu faqad alimtah. Kalau aku mengatakan itu, engkau sudah tahu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Karena engkau tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Ma qultu lahum. Aku tidak mengatakan kepada mereka, kata Nabi Isa, illa ma amartani, kecuali apa yang engkau perintahkan aku dengannya, ani'budullah rabbi wa rabbakum, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim, dan aku menjadi saksi bagi mereka selama aku masih hidup di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani, tatkala engkau wafatkan aku ya Allah, kunta antar raqiba alaihim, maka engkaulah yang mengawasi mereka, wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau maha menyaksikan segala sesuatu. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 116 dan 117. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini sekilas dari apa yang terkait Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang terakhir dari perkara yang menjadi perbincangan, perseteruan tiap tahun, ya, dari permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat-saat seperti ini, yaitu apa hukumnya ikut perayaan-perayaan mereka, dan apa hukumnya mengucapkan selamat hari raya untuk mereka. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perlu kita pahami, hari raya, ya, hari raya mereka adalah syiar agama mereka. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk setiap mereka kami jadikan ada aturan dan ada jalan-jalan. Termasuk diantaranya adalah perayaan-perayaan. Nah, kalau kita tahu, ya, itu merupakan syiar agama mereka. Yang namanya syiar itu ibadah yang paling besar dari ibadah mereka. Nah, yang mereka agungkan, yang mereka besarkan. Apakah boleh kita sebagai umat Islam ikut-ikutan di dalamnya, mendukung atau mengucapkan selamat atas hal tersebut? Ini para jamaah sekalian, ini perlu kita bahas. Kan ini perkara akidah, ini bukan masalah fikih ini. Nah, dusta kalau ada yang mengatakan ini bukan perkara akidah ini. Ini justru perkara akidah. Nah, sebab mereka merayakan kelahiran Isa bukan sebagai nabi, bukan sebagai rasul, tapi sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Ini masalahnya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kan sangat bertentangan dengan akidah umat Islam. Makanya ya, tidak boleh untuk kita ikut-ikutan di dalam perayaan tersebut. Nah, dan ulama tegas mengatakan, bahkan mereka mengatakan, siapa yang ikut serta dalam perayaan tersebut dalam keadaan ridha dengan hal tersebut, maka dia telah kafir murtad dari agama Islam. Naudzubillah. Kalau dia ridho dengan hal tersebut. Beda kalau sebagian orang yang cuman basa-basi saja ikut-ikutan. Nah, ini tidak dikafirkan, tapi cukuplah apa yang mereka lakukan itu sebagai bentuk dari dosa-dosa besar. Sebagai bentuk dari dosa-dosa besar. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi mengatakan apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong kepada kaum tersebut. Dan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Furqan ayat 72. Ini dalil tidak bolehnya kita merayakan perayaan-perayaan yang bukan dari perayaan Islam. Allah berfirman, "Walladzina la yashhaduna zur," dan orang-orang yang menyaksikan az-zur.
Az-zur di sini yang dimaksud di dalam ayat ini menurut penafsiran para ulama yaitu perayaan-perayaan orang kafir musyrik. Ulama sepakat tidak boleh ikut perayaan orang-orang kafir. Nah, karena tidak pernah dinukil dari Nabi, dari para sahabat, dari imam-imam kaum muslimin, yang mana orang-orang Nasara juga ada di zaman mereka, tidak ada seorang pun dari mereka yang ikut di dalam hal tersebut, ikut merayakan, ikut mendukung, ikut menyokong juga, tidak ada. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, janganlah kamu masuk ke gereja orang-orang musyrikin saat perayaan-perayaan mereka, sebab kemurkaan Allah sedang turun kepada mereka. Itu kata Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ini para jamaah sekalian. Sekarang tidak boleh kita ikut-ikutan di dalam perayaan mereka. Bagaimana Ustadz kalau sekedar mengucapkan ucapan selamat? Ucapan selamat hari perayaan mereka. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mengucapkan kalimat selamat itu sama saja mendukung perayaan itu. Yang kita tahu perayaan itu mengandung banyak kemungkaran dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu persetujuan serta ridha dengan apa yang mereka lakukan. Nah, ulama kita mengatakan, kalaulah tidak boleh kita mengucapkan selamat kalau ada orang habis minum khamr, selamat kamu minum khamr, selamat kamu berjudi ya, selamat kamu bunuh orang, tidak boleh. Maka lebih haram lagi, lebih tidak boleh lagi kalau kita mengucapkan selamat dalam perayaan mereka. Kenapa? Karena ini masalahnya kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kekufuran lebih berat daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kami bacakan ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Ahkam Ahli Dhimmah. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, wa ammat tahni'ah bi sya'airil kufri al-mukhtassati bih haramun bil ittifaq. Kata Imam Ibnul Qayyim, adapun mengucapkan selamat terhadap syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi mereka, haram hukumnya berdasarkan kesepakatan ulama. Kalau ada pada hari ini orang mengatakan, oh ini masih perselisihan ulama, nah, ini baru kemarin sore aja ini. Imam Ibnul Qayyim sudah mengatakan ijma', sepakat ulama, tidak boleh mengucapkan selamat perayaan mereka. Ini dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ahkamud Dhimmah bil ittifaq, kata beliau, berdasarkan kesepakatan para ulama. Mislu ayyuhanni'uhum bi a'yadihim, seperti memberikan selamat terhadap hari raya mereka. Fahada in salima qailuhu minal kufri. Ini kata Ibnul Qayyim, kalaulah orang yang mengucapkannya selamat dari kekafiran, fahuwa minal muharramat, paling tidak dia masuk dalam perkara yang diharamkan. Wa huwa bimanzilati ayyuhanni'uhu bisujudihi lis-salib. Itu sama saja kata Ibnul Qayyim mengucapkan selamat tatkala mereka beribadah kepada salib. Bal dzalika a'zamu itsman, bahkan itu lebih besar dosanya kata Imam Ibnul Qayyim, indallahi, di sisi Allah, wa asyaddu maqtan, dan lebih murka Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, minat tahniah bi syurbil khamar, daripada mengucapkan selamat tatkala ada orang minum khamar, wa qatlin nafs, tatkala ada orang bunuh orang, wartikabil fajril haram, atau tatkala melakukan perbuatan zina, wa nahwihi, dan semisalnya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kita bersikap seperti ini. Sekali lagi, sebagian orang mengatakan, ini ente, ini tidak toleransi ini. Nah, kamu tidak toleran kamu. Subhanallah, ini tuduhan. Ya. Islam menjunjung tinggi yang namanya toleransi, tetapi toleransi yang sesuai dengan tuntunan agama, bukan toleransi yang sampai mengorbankan akidah. Toleransi yang benar apa? Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita menjalankan agama kita masing-masing. Sebagaimana kita tidak boleh diganggu ketika kita menjalankan ibadah, kami pun tidak akan mengganggu kalian. Kami tidak akan taruh bom di tempat kalian. Tidak. Itu toleransi kita. Nah, bukan kita menjaga mereka, kemudian sudah ada yang menjaga, itu sudah ada, tidak perlu kita ikut-ikutan menjaga-jaga juga. Nah, ini kebablasan toleransi yang kebablasan kata para ulama. Agama Islam menjunjung tinggi toleransi, sehingga jangan sampai dikatakan Islam bukan agama yang toleransi. Kenapa? Tidak mau mengucapkan selamat. Tidak, ini masalahnya akidah. Dilarang di dalam agama kita. Kalau agama mereka membolehkan, boleh kami ucapkan selamat kepada kalian. Kenapa kalian tidak balas? Agama kami melarang yang demikian.
Nah ini para jamaah, dan sebenarnya masih banyak pembahasan ini, tapi waktu membatasi kita. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga bisa memberikan peringatan bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.